Universe, here we go again. Welcome to Sebat Dulu. Jadi Sebat Dulu kita dirikan sebagai narasi objektif dalam memandang sesuatu di Indonesia melalui perspektif orang awam. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita nyalakan tradisi nenek moyang Indonesia. Kita nyebat dulu. Iya. Aku boleh nggak nyoba dulu tuh? Boleh lah. Boleh ya. Boleh. Ini memang syarat di sini wah. Jadi kalau nggak ini nggak boleh ya. Boleh, sebat dulu. Oke, bagian dari syarat, geng. Oke. Sekali. Gua hidupkan sebat dulu. Sebat dulu. Oke, teman-teman, kita di sini kedatangan tamu yang luar biasa, seorang tokoh pemuda di Kabupaten Langkat, saudara Muhammad Indra Saputra. Masih kecamatan tuh. Udah kabupaten lah tuh. Sebenarnya ini podcast yang nggak sengaja lah ya. Iya. Suntuk ya kan, ada agenda, tiba-tiba ngobrol. Yang mau diomongkan pun tak tahu apa. Kira-kira tapi memang gini ya, kalau kita ini ketemukan di organisasi ya kan. Betul. Saya manggil Indra ini ketua karena beliau ketua organisasi di Kabupaten Langkat ini. Background ketua Himpunan Mahasiswa Islam ya? Iya, betul. HMI, kemudian kalau saya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi IMM X HMI, sama-sama bergabung di Cipayung. Iya. Mungkin pertanyaan nih, Pak. Aku ditanya-tanya gemetar karena baru sidang tuh. Umur ketua sekarang berapa? Sekarang udah 24 tahun gitu. 24 Lahir ya? tahun 97. 97 24 Oktober lah, 24 Oktober 97. Jadi 24 tahun. 24 tahun ya. Masuk di HMI di kader tahun berapa tuh? Masuk di HMI di kader LK1, kalau kami di HMI itu basic training namanya gitu. Basic training. Basic training itu LK1? Iya, LK1. Oke. 2018 itu. 2018 ingat kali di Kuarcap. Iya, di Kuarcap, Pramuka. Di Gedung Pramuka itu gitu. Oke. 2018 ya. 2018. LK2 udah tuh. Sudah. LK2 ya. Intermediate training atau LK2 itu di cabang Langkat sendiri juga. Tuan rumah. Oh, oke. Tuan rumah tuh. Kalau ketua kan instruktur juga ya, pengkaderannya. Kalau di IMM namanya kalau kita mengkader tuh instruktur. Kalau di HMI apa namanya? Senior course. Senior course ya. Jadi kursus senior dia kan. Dulu saya training itu 2019 di Jambi. Itu kayak senior course pertama. Enggak, maksudnya gini, kalau di IMM nih, wah, dia ada misal nih kalau untuk mengelola LK1 ya, kalau kami bilang ada Darul Arkom dasar itu harus LID, latihan instruktur dasar. Kalau LK2 dia harus ngambil ada lagi latihan instruktur madya. Kalau di HMI gitu juga. Di HMI itu cuma sekali aja. Tapi ya? boleh 2 kali kalau pengen, nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, dia kalau sudah senior course dia boleh ngelola training LK1 itu magang dulu, baru boleh megang palu misalnya. Oh, gitu. Dia boleh magang dulu, berapa kali magang itu tergantung ketua. Nah, kalau sudah nanti dikatakan instruktur penuh, baru boleh untuk ngelola training LK2, LK3, udah pernah jadi master of training, begitu dia ketua. Jadi bolehnya itu di magang, baru jenjang itu dapat. Kalau senior course-nya sekali aja, nggak ada senior course-nya dasar, nggak ada senior course madya gitu ya. Kalau di IMM ada kayak gitu memang. Jadi paling jauh sejauh ini untuk men-training itu kemana? Jadi instruktur lah kira-kira. Paling jauh. Iya. Kalau kita di instruktur ini sendiri, kalau bagi pribadi gitu ya karena kondisinya harus kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun sehat. Alhamdulillah training LK1 sesumut ini hampir rata udah kita gitu. Sampai di Talas. Kalau di Sumut ini ya. Luar Sumut udah pernah juga? Belum ya. Belum. Kemarin waktu balik dari Jambi ditawar itu waktu training LK1 di Padang. Di Jambi itu senior course. Oke. Pulang dari senior course itu kan singgah di Padang. Karena udah nggak ada ongkos. Jadi dari Jambi itu ongkos balik ke Langkat itu sekitar 300 sekian. 300.000 sekian naik bus. Jadi karena uang tinggal 230.000 jadi nggak balik ke Langkat, singgah dulu ke Padang karena ada saudara juga di Padang, tetangga, ya saudara juga lah gitu.
Jadi singgah dulu di Padang, kata beliau. Karena memang uangnya cuman sampai di Padang, naik travel, ya singgah di Padang. Berhari-hari di Padang, seminggu lah kita terdampar di Padang. Sehingga waktu itu HMI cabang Padang itu yang pernah satu training di senior course cabang Jambi juga minta tuh, masih di Padang ngelola lah training LK1 di Padang. Cuman belum berani kan, belum berani karena memang kalau bagi saya cabang sendiri dulu gitu, biar belajar dulu baru berani keluar ke cabang orang gitu. Nggak pulang itu, Hampir nggak pulang hampir ya? nggak pulang, tinggal 230.000 uang itu. Kan tinggal nelpon Pak Kapolres aja itu. Dulu belum Kapolres kita luar biasa seperti ini itu. Belum. Tapi toke-toke banyak lah pula ya kan. Ayahanda Syarizal MZ Iya. ya kan. Kalau ayahanda Syarizal Jadi MZ nonton. ceritanya itu ketua, Ah, karena memang sudah tidak ada lagi uang untuk balik ke Langkat, karena harus balik tuh seminggu dari sana, besoknya harus balik ke Langkat karena mengikuti PPL kampus. Oh, Jadi aku tuh PPL di sekolah Al Wasliyah di dekat Titip Lengi Polsek Stabat. oke. Nah di situ besok lu harus balik gitu karena harus PPL tuh masuk. Kemudian ya gimana cara baliknya gitu tua, karena uang udah nggak ada. Gimana cara baliknya? Terpaksa lah nelpon ayahanda. Ayahanda ya. Telepon ayahanda, ternyata ayahanda sudah komunikasi ke Polres Padang. Kemarin itu masih Pak Yultri Irmawan kalau tak silap. Ya, Kapolres. ya Kapolres Padang. Padang. Oke. Hari ini dia udah di Kapolri, dia udah di sana karena lulus Sespim dia kemarin itu. Jadi alhamdulillah lah, ketika dikomunikasikan oleh ayahanda Syarizal MZ, kembali saya jumpai di Kapolres Padang, disambut hangat karena kita bawa baju himpunan kemarin itu dan sampaikan salam hormat untuk Ketua Syarizal MZ. Jadi disuruh duduk di ruangannya, dia tuh cuma ngasih 200.000 ketua. Ini uang jajan sama uang rokok, katanya begitu. Uang jajan sama uang rokok. Saya pun udah merengut aja nih, saya mau minta ongkos pulang gitu kan. Tapi udah nggak lama disampaikannya, udah tinggalin aja nomor rekening kan begitu. Saya tinggalkan lah. Masa itu nomor rekening itu nomor rekening ATM si Mega Duyana, sekretaris umum komisariat saya. Mega. Oh, kenal nih. Cantik-cantik itu kan? Iya. Aduh, memang. Pernah kalau- singgah Kelajor tuh. Ah? Iya, singgah pelajar. Kita yang buatkan kopinya, Pak. Iya, iya. Kita buatkan Vietnam Jadi ATM dia yang kita bawa kemarin itu, ya udah saya tinggal tuh nomor rekening. Besok saya harus balik, kemudian uang sudah cukup lah itu karena saudara juga kasih itu sekitar 200.000. Ada 200.000 dari beliau, saya pegang uang itu 400. Saya belikan tiket itu sekitar 300. Jadi saya harus balik. Saya sebelum balik itu, saya minta tuh sama saudara saya di sana, tolong ini cekkan rekening begitu. Oh. Ketika dicek, mau berapa ditarik katanya begitu. Ma- Ya semua tarik kan begitu, karena memang nggak ada isinya. Saya pikir ketua. Ditariknya 1.500.000 ditarik. Itu dari Kapolres Padang. Kapolres Padang. Memang kalau rezeki tadi ya kan, Wak? Itulah rezeki anak Itu adalah rezeki organisasi. organisasi. Jadi kita tuh tidak pernah takut untuk keluar sebenarnya ketua, karena memang ketika kita berani keluar dari zona nyaman aja, ya udah semuanya itu udah ada jalannya dibuat Tuhan kan begitu. Nggak perlu takut kita nggak makan, nggak perlu kita takut nggak pulang, karena diatur semua itu. Jadi saya kalau pergi-pergi itu nggak pernah takut, Tuhan. Nggak pernah takut nggak pulang, nggak pernah takut untuk makan, nggak pernah takut, Tuhan. Kalau di komisariat ketua umum ya? Ya, dulu di 2018 itu sebagai Wasekum PTKP. Wasekum PTKP itu Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda. Oke. Itulah bidang saya. Kemudian rapat anggota komisariat di bulan 12 terpilih saya sebagai ketua umum komisariat. Komisariat Tarbiyah. Tarbiyah Tarbiyah STM Tanjung Pura. Oke. Periode 2019-2020 kemarin itu, Tuan. Dah, selesai 1 tahun priorisasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di Oktober atau Agustus kalau nggak salah. Di Agustus, saya bulan 4 2019 saya pelantikan. Di Agustus 2020 saya selesaikan itu. Saya rakakan, maka saya dimisioner. Oke. Jadi kalau cerita mantan udah banyak lah ya, Pak. Di komisariat nggak? Biasanya ya kan, kalau kita ini anak-anak organisasi kan, kalau ada adik-adik jadi kader baru, kita tengok dulu nih, oh cantik nih. Cantik, apalagi kalau udah pinter ya. Memang kita nih Wah, kalau yang anak organisasi kan biasanya kan tukang demo ya kan. Iya. Apalagi yang basicnya himpunan mahasiswa Islam itu. Kita ini kalau apa nih ya? Kita kalau untuk demo
beringas, Beringas. ya kan, keluarkan statement. Tapi kalau di hadapan perempuan selalu luluh. Karena apa ya? Ada nikmat tersendiri dalam demonstrasi itu, saya kira. Walaupun demonstrasi itu kalau kita di organisasi itu kan jalan terakhir. Kalau bisa dibicarakan dengan baik-baik, maka kita bicarakan baik-baik. Tapi kalau sama perempuan ini, wah, memang ampunnya itu, ya gimana seberingas-beringasnya kita sebagai laki-laki, kalau sama perempuan luluh kan begitu. Nggak berani juga ngelawan gitu, wah. Betul. Saya di komisariat dulu, waktu saya sebelum jadi ketua umum komisariat, saya pernah pacaran sama anak komisariat. Mungkin ketua kenal lah itu. Kalau di HMI kayak mana tuh kalau pacaran misalnya nih dibicarain nggak satu komisariat? Iya, ketua. Jadi pembahasan lah ya. Oke. Jadi pacaran waktu itu saya tembak beliau itu, saya nyatakan kalau saya suka itu ketika saya masih training L kedua nih di gedung PKK. Saya masih training ini ketua. Saya dari handphone di malam-malam saya bilang, Nembak. iya. Adek mau nggak tuh jadi pacar abang, kan begitu kan? Itu posisi udah jadi ketua umum atau- belum, Oke. karena belum berani. Iya. Jadi sebelum jadi ketua umum itu kan saya udah ketua umum itu udah L kedua ketua. Oh. L kedua. Saya bilang saya suka sama kamu gitu kan. Kamu nggak jadi pacar saya. Dan alhamdulillah besoknya pagi dijawab Mau. mau. Kayaknya aku tahu nih orangnya siapa. nih. Kacau. Tapi nggak usah sebut nama. Aduh. Tapi deh, kalau nonton, nah inilah mantan Adinda ya. Mantan Adinda. Tapi memang gini, Wah. Kalau bicara soal perempuan ya kan, di umur 24 tahun, ketua 24 ya? 24 tahun gitu. 24, kalau aku 27 lah. 27. Agak seram sebenarnya Iya. kalau nengok masa depan ini. Kita mau serius, posisi juga belum mapan. Mau ngelamar anak orang, Belum berani gitu. takut nanti mama bapak yang nanya kerjaan ya kan. Tapi memang ketua sendiri di HMI itu kira-kira pernah berapa kali lah kalau pacaran? Saya sudah sampaikan tadi, Wak. Kalau saya pacaran itu pernah sebelum saya menjadi ketua umum. Sekali Pertama lah, itu sekali tuh. Kemudian saya ya setelah dari itu pernah dekat dengan seseorang. Ketua juga tahu orangnya. Ini hebat lah ketua nih, tahu semua lah orangnya walaupun nggak sebut nama. Tahu semuanya. Jadi pernah dekat, cuman karena terpilihnya ketua umum, saya nggak berani untuk menjadikan dia pacar. Karena apa namanya ya? Kita kalau ketua umum komisariat itu dulu dilarang pacaran ketua. Gitu ya. Iya, sampai selesai priorisasi. Karena Setahun. Karena ketua umum itu milik bersama. Ya. Nanti kalau pacaran kan bahaya. Ya. Sudah biar ya cemburu pula yang lain. Oke. Jadi nggak pacaran itu setahun lah. Tahun 2019 itu terpilih di bulan 12 itu masih nggak. Kira-kira nggak kira-kira itu. Masih dekat sih, cuman nggak pacaran. Jadi bulan 4 itu udah selesai. Karena dari bulan 4 sampai seterusnya itu bonceng cewek pun jarang gitu. Iya, karena dilarang gitu. Takut kadang tuh senior juga cakap-cakap kan, jangan terlalu dekat sama perempuan, jaga tuh marwah, jaga tuh wibawa begitu. Ya itulah, nggak berani bonceng cewek, nggak berani deketin cewek. Ya selesai dari itu saya pacaran sama anak Maperca. Sampai sekarang. Ya, enggak enggak dong. Tapi komunikasi baik. Saya begini ketua, kalau pacaran itu nggak pernah bermusuhan bersama mantan gitu. Komunikasi tetap baik. Tapi Pak, ada satu orang yang pada saat berkomisariat itu sangat luar biasa saya kira. Saya sampai ke Asahan ngelola training itu berangkat sama dia. Satu bus. Satu kereta api, naik kereta api. Ya tapi ngapain aja? Kita nggak berani kita gitu kan, namanya rame kan. Enggak, itu kan anak HMI kayak gitu. Iya, kan. dia orang Medan. Oh, dia orang Medan. Dia orang Brastagi asli, tapi kuliah di Winsu. Oh, komisariatnya Tarbiyah juga. Tarbiyah juga. Jadi apa namanya? Adik-adikannya ketua semi Kabupaten Langkat, ketua Halwi. Adik-adiknya. Jadi dulu kenalan itu ketua, seru ketua. Siap demo, dulu demo apa ya lupa. Demo HMI pernah demonstrasi, cuma lupa demo apa. Siap demo itu di ulang tahun. Jadi Awi minta ketua ucapin ulang tahunnya, saya ucapin ulang tahunnya. Malam itu dia ngechat. Ini saya yang kamu ucapin tadi siang ulang tahunnya. Saya ini pura-pura cuek kan begitu. Pura-pura cuek. Lama-lama nyaman ketua.
Lama-lama nyaman, ya udah deket terakhir karena memang mau fokus sama-sama di kepengurusan. Beliau juga fokus sebagai bendahara umum komisariat, saya juga fokus sebagai ketua umum komisariat. Ya udah lepas begitu aja, Wak. Sampai sekarang ternyata dia udah punya pacar. Aku kalau udah nengok postingannya ketua, udahlah Galau ya. gagal makanya saya bilang dari di awal, kalau kita sama perempuan nih ketua Lemah ya kan. lemah. Saya terakhir nginap di Hotel Polonia Medan, diteleponnya pagi-pagi. Selesai sholat subuh dia telepon ketua. Dia telepon selesai sholat subuh. Saya nggak tahu kenapa dia telepon ketua. Di teleponnya, gimana kabar Tum? Begitu. Gimana kabar Tum? Baik. Itu udah putus. Udah nggak sebenarnya. Udah lama nggak komunikasi gitu. Oh, itu dia udah punya pacar? Belum, nggak tahu ya. Nggak tahu. Dia belum berani posting. Dia belum berani posting nih ketua. Oke. Setelah dari Medan saya nginap di Hotel Polonia, dia hubungi. Aku mau minta tolong samamu, katanya. Apa itu? Aku bilang, kalau ada lagi foto-fotoku di HP-mu, Hapus. tolong hapus. Sama kejam. Kenapa begitu kan? Kenapa begitu? Aku bilang, ya karena kita udah nggak bisa sama-sama lagi, kata gitu. Nggak tahu lah aku lagi mau cakap macam mana. Jadi memang wah sama kejadiannya berarti. Jadi yang aku pacari pun 2 tahun ini CLBK juga sama mantannya. Karena gini dia, posisinya ketua dilangkat kan dari Medan kan. Kita cuma bisa ngingatkan makan. Si kawan tuh ngajak dia makan ya kan. Kan kocok. Jadi ketua, masih mending ketua. Putus, udah pacaran kan? Ini belum pacaran ketua. Posisinya belum pacaran, tapi sedekat pacaran begitu ketua. Saya udah kenal sama orang tua dekat. Ya dekat akhirnya ketua. Sama orang tuanya ya. Sama orang tuanya. Harusnya ketua salah. Harusnya kalau misalnya saat itu ya kalau mau serius di komisariat masing-masing serius aja, tapi komunikasi harus tetap jalan. Putus terus ketua. Nah, itu. Dan nggak tahu sih sebab dan kita sebabnya itu karena apa. Dia bilang mau fokus sama apa namanya Tugas di tugas komisariat. di komisariat, tapi ya begitulah ketua, mungkin sekitar alasan aja kan begitu. Cuman ya sudahlah begitu. Tapi hari ini memang ya udah ada bahagia lah sama mungkin mantan dia yang udah kembali gitu Pak. Tapi alhamdulillah selesai dari situ saya coba buka hati lagi. Saya kejar satu wanita Sampai saat ini sampai saat ini. udah jadian atau masih ngejar nih? Ngejar. Oke. Ngejar gitu. Kayak mana? Seru juga nih. Saya kenal beliau di training LK1 juga. Kita Berarti ini kan junior lain ya? iya junior. Kita ini kan kalau instruktur itu kadang nampak semua nih, Pak. Oke. Mampu dan memetakan peradaban ini. Ini kan gitu. Iya. Biasanya. Ternyata bukan di trainingnya saya itu ketua, tapi setelah saya training itu saya coba chat dia itu dari Messenger. Di WA ada grup, saya punya WA dia di grup, tapi nggak saya simpan. Jadi di Messenger Facebook saya coba chat. Assalamualaikum dek, kan gitu. Biasalah kita namanya juga buaya nih Pak ya. Buaya, dicap orang buaya sebenarnya. Oke. Cuman kan nggak buaya-buaya kali kita. Buaya itu bagian dari apa namanya lambang kesetiaan kalau Betawi gitu kan. Orang nikah kan berarti buaya. Ya, betul. Jadi saya chat dari Messenger, kemudian saya bilang saya boleh minta nomor kamu nggak gitu. Padahal nomor itu udah Padahal ada di grup kan gitu. Di grup kader baru lah Iya, ya. di grup baru. Oke. Siap. Boleh bang, aku juga nyimpan nomor abang kok, katanya begitu. Ternyata dia nyimpan nomor. Oke. Jadi di chatnya lah dari WA. Telepon, chat, deket lah gitu. Ada beberapa kelang berapa bulan, udah nggak pernah komunikasi. Oke. Udah nggak pernah komunikasi. Ternyata dia deket sama seseorang. Satu komisariat. Enggak, atau orang luar. Boy, bukan orang luar lagi. Yang sekarang. Iya, macam mana? Kita terbuka kali, Pak. Bahaya. Oke. Ya, oke, paham. Ya. Jadi dia ternyata dekat sama. Oh, Pak. Seram nih. Iya. Jadi kan apa namanya berselang waktu ketua, saya nggak pernah komunikasi, kemudian balik lagi komunikasi. Ketahuan nih itu yang enaknya nih ketua, kita sama-sama tuh di Surabaya. Dia juga ikut di Surabaya itu. Perempuan nggak ikut, cuma Oke, Nah. paham. Kongres HMI ya. MI yang kemarin itu kan di Surabaya. Kita sama-sama duduk makan di meja sama, ternyata sama-sama nganterkan HP. Nama beliau di HP saya itu Bambang.
Bambang cuman pakai love. Anjay. Bucin lah wah gitu. Bambang pakai love, kemudian apa namanya? Si beliau buat kalau nggak salah busi kereta. Saya udah sak nih ketua hati. Ini siapa ini begitu. Jadi saya cek, mantap ya namamu di HP-nya gitu saya bilang. Aku nggak tahu loh katanya. Karena dia yang buat kok katanya begitu. Marahlah dia karena saya ngomong gitu. Udahlah katanya, kau saja kelencetan sama aku lagi katanya. Kalau begitu. Ya aku coba, ya karena beliau perempuan kan gitu, ada perempuan, aku coba minta maaf sebagai laki-laki. Karena memang nggak ada pantas sebenarnya kita bilang gitu. Kan kita bukan siapa-siapa ya gitu. Iya, Nggak pantas sekedar mencintai beliau. Iya. Kan begitu. Berarti sekarang udah putus kontak atau masih lanjut? Masih kontak. Masih kontakan ya. Kita kalau ribut nanti balik lagi. Tapi nggak ada hubungan, maksudnya nggak ada komitmen untuk hubungan gitu, cuman sekedar ya chattingan segala macam. Atau Pernah berkomitmen. ikatan pacaran lah kita Nggak bilang. Nggak sampai yang Nggak sampai. pacaran ya. Pernah berkomitmen. Tapi nggak tahan cemburu, Bah. Iya. Nah, jadi kalau komitmen aja tuh kan ya biasa lah komitmen kan. Kita nanti ke depan begini, ke depan begitu. Hari ini ya udah bebas kan begitu. Maka aku nggak bisa nahan cemburu. Oke. Nahan cemburu. Kita pura-pura ya kan, pura-pura nggak cemburu. Tapi dia sakit gitu kan. Betul. Paham lah gitu, Pak. Jadi Tom, sejauh ini memang kalau untuk yang diniatkan serius ada atau ada lagi yang lain atau cumana gitu. Karena kan kita laki-laki nih sering apa ya kan, apalagi tau lah kalau anak-anak organisasi ini stoknya banyak. Anjing. Ketua gimana? Apakah memang ini nih udah dia orangnya atau sebenarnya masih ada 5 perempuan lagi di belakang? Sebenarnya kalau serius ya pengen serius sama dia kan gitu. Pengen serius sama dia, cuman ya nggak ada apa namanya betul. Nggak ada apa namanya jenjang-jenjang, maksudnya nggak ada hal-hal yang bisa membuat kita itu bisa yakin nih dia mau nggak diseriusi sama kita kan gitu. Kalau untuk serius pengen kan ya serius sama dia kan, tapi dianya belum tentu mau diseriusi. Itu ya ketua. Dek, cinta nggak selamanya indah, Dek. jadi sama tuh, sama puisi ketua yang kucing itu Ya. itu sama itu. Sama ya? Makanya aku ketika nengok postingan ketua kucing itu aku download. Adik, beruntungnya kucing itu dengan apa namanya bulunya yang indah gitu. Dia berhasil Dia bermudah berhasil hati. bermudah. Sementara Sementara anjing ini. capek jaga-jaga ya kan. Itu. Jadi sama ketua. Jadi setiap malam itu kerap berdoa licik gitu. Semoga engkau selalu tersakiti gitu. Kemudian kau Bisa datang nyambung kembali. lagi gitu ya kan. Bisa curhat lagi. Begitu ketua. Ya. Makanya aktivis manapun kalau udah namanya sama perempuan ini ketua lulu. Iya Aktivis sih. manapun itu. Betul. Mau aktivis lintas nasional, aktivis lintas kabupaten atau lintas Sumatera Utara. Tapi memang ada pepatah yang bilang dia tuh, mau dia jenderal, preman, ataupun aktivis, semua itu tunduk di bawah selangkangan perempuan. Itu lebih parah. Iya. Jadi iya, karena kalahnya laki-laki itu memang perempuan. Betul. Itu dia ketua. Kalau di himpunan wah, ketua kan sekarang di cabang ya, Di bulan berapa kemarin saya sudah di reshuffle. di reshuffle ya. Dulu Memang fix di reshuffle di atau? reshuffle dari Kabit PA. Oke. Hari ini di HMI sendiri non-job. Oke. Non-job gitu lah. Makanya aktif di beberapa kegiatan-kegiatan organisasi yang ketua dirikan sendiri ya. Iya. Forum Pemuda Daerah Kabupaten Langkat itu ya. ini. Karena begini ketua, kenapa saya dirikan Forum Pemuda Daerah ini? Hari ini organisasi daerah yang komitmen itu dulu kita tahu Himala. Ya, betul. Himpunan Mahasiswa Langkat. Sampai sejauh ini organisasi daerah itu tidak ada yang komitmen lagi. Jadi, apapun itu organisasinya dari komitmen nih. Himala itu organisasi yang komitmen dari dulu sampai sekarang. Saya mau Forpeda ini ya komitmen sebagai organisasi daerah di Kabupaten Langkat. Tapi ketua kan selesai berkomisariat ya kan. Dan tadi baru sidang ya. Sidang alhamdulillah. Sidang sudah resmi menyandang gelar SPD, Alhamdulillah lah gitu. Sarjana Pendidikan. Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah. Selesai tahun 2016. Selanjutnya kayak mana tuh? Ngajar kak atau kayak mana nih? Kalau pesan mentor, pesan mentor kita kan, Oke. pesan mentor kita di Kabupaten Langkat ini, kalau orientasi kita kuliah itu hanya jadi cikgu, rendah kali gitu nih. Walaupun cikgu itu sebenarnya
pekerjaan yang sangat mulia gitu. Ya. Tapi orientasinya itu jangan ke guru gitu. Kalau bisa lebih tinggi dari guru gitu tuh. Saya dulu pernah ngajar, saya dulu pernah kerja di satu sekolah di Tekampung di Yayasan Sinar Islami Bingai. Alhamdulillah yayasannya itu senior kita di MI juga. Dia mantan ketua komisariat Tarbiyah Winsu tahun 98 lah gitu kira-kira. Jadi saya ngikut LK1 itu izin sama beliau, izin libur 1 minggu gitu. Kemudian itu LK2 izin lagi 1 minggu. Alhamdulillah izinkan karena memang sama paham. Dia juga bagian dari MI itu sendiri. Dan terpilih jadi ketua komisariat, saya cakap sama dia. Cakap sama kepala yayasan, saya mau fokus dulu nih untuk organisasi. Oke. Maka saya resign, saya berhenti itu dari sekolah sampai hari ini. Udah selesai komisariat pun nggak masuk lagi gitu. Karena kita entah kenapa lah training ini kan apa, udah di training ini gitu, udah dapat jabatan, udah dapat kita tanggung jawab di kepengurusan, kerjaan itu ya ditinggalin gitu. Padahal kan uang masuk itu kan ada di situ kan. Organisasi di mana ada uangnya? Mengeluarkan uang pun ya. Mengeluarkan uang yang ada. Buat kegiatan kita yang penting, tidak tidur 1 hari 1 malam, besok mikirkan teratanya, besok mikirkan konsumsi. Tapi ya itu memang udah jiwa berorganisasi gitu. Jadi setelah tamat ini tetap beraktivis lainnya. Masuk partai nggak? Jangan dulu lah. Enggak ya. Rencana memang alhamdulillah kan hari ini tadi udah sidang, kita udah sah lah nyandang gelar SPD itu ketua kan, alhamdulillah. Ini juga berkat bantuan kawan-kawan kan, berkat bantuan support dari kawan-kawan. Nggak terlepas semua ini ketua dari Kapolres Langkat selesai. Mas Danu ya. Kapolres Langkat Mas Danu sama rektor kita kan Mas Saleh. Kemudian kawan-kawan lah, ketua sendiri, ketua SEMI, ketua Mapancas, ketua Amanat, ketua KNPI Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat ya. Iya. Iya, Kabupaten Langkat. Bentar lagi. Kabupaten Langkat, Bang Arun kan begitu. Ya itu yang support sehingga memang ya juga karena memang orang tua lah ketua kan. Orang tua juga menginginkan kita itu niat wisuda. Jadi kadang makanya jarang pulang ke rumah itu, malas ditanya itu kadang. Kapan lagi selesai kuliah? Kapan lagi selesai itu kuliahmu? Wah jarang mana pulang. Sekarang kan udah jarang kali pulang. Tadi baru PC sama mama, saya bilang, aku udah wisuda, aku udah SPD, aku bilang. Belum kok nggak ngabarin, gitu. Dia pikir wisuda, namanya orang tua cuman belum nggak tamat SD juga enggak kan, belum nggak tamat SD. Cuman alhamdulillah lah, sampai hari ini saya bangga gitu. Di dalam keluarga itu gitu, cuman saya yang hari ini sarjana. Dua kakak saya itu, kakak pertama itu nggak tamat SMA, kakak kedua itu tamat SMA alhamdulillah. Dan apa ya? Itu anak paling kecil? Iya. Oke. Anak paling kecil, dan bukan hanya keluarga kandung gitu, sampai di keluarga Ato, kakek kita, itu baru saya yang sarjana. Dan sebenarnya itu nggak terlepas juga dari himpunan mahasiswa Islam. Iya, tetap saya belajar itu dari himpunan mahasiswa Islam. Saya nggak, makanya skripsi saya paling himpunan mahasiswa Islam, berterima kasih terhadap himpunan mahasiswa Islam. Tetap itu betul. Tapi memang ya artinya gini tuh, kita yang berorganisasi ini hal-hal yang prestasi atau apapun yang kita jalani memang kita belajar dari himpunan mahasiswa Islam ya. Kalau ketua ya, kalau memang kalau aku belajarnya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Karena memang di organisasi pertama kita kenal gitu, kenal semuanya, kenal karakter manusia. Sampai akhirnya memang ya di organisasi ini ya, entah kenapa kita candu aja kan. Betul. Kalau orang bilang, kok ngapain tamat kuliah nggak kerja ngurusin organisasi? Apa kok buka usaha kok juga bukan ya rame kali katanya. Tapi memang kita gandrung, kita candu dan kita idealis kan. Kita pingin, kita nggak tahu ke depan kita jadi apa kan, itu udah urusan Tuhan kan. Tapi memang satu sisi kita berpikir kita punya kawan-kawan yang udah sukses. Betul. Ya kan, anak-anak tetangga kita yang udah sukses, dan itu selalu jadi bahan pertimbangan orang tua. Kok tengok tuh saya anak, udah ngerasain kali itu. Kok tengok tuh anak bapak tuh udah sekarang udah kerja di sini ya. Sering kita gitu kan. Tapi memang kita kembali lagi bahwa hati kita ini nggak bisa dipaksa lah, ya kan? Kita bukan nggak bisa cari kerja yang lebih baik kan, tapi memang ada hal yang memang ingin kita bangun gitu di mentalitas diri juga ke depan. Kalau aku berpikir segini aku harus jadi pemimpin di Langkat ini kan, itu kan aku harus jadi orang di Langkat ini dan harus menjadi salah satu orang yang bisa jadi pemimpin lah, kalau bisa di tengah-tengah masyarakat, dan kita bisa bawa perubahan kan gitu, kalau idealisnya kita berorganisasi.
Makanya ketika dapat tawaran jadi guru pun masih kita tawarin. Iya, betul Ketua. Ya kan? Jadi saya berorganisasi ini bersyukur lah Ketua. Apalagi kenal di himpunan mahasiswa Islam kan, karena himpunan mahasiswa Islam yang membuat saya besar hari ini. Walaupun hari ini ya kita itu hanya dipandang besar di luar, nggak di kampung kan begitu. Tapi alhamdulillah lah, ketika kita udah berbuat di luar, maka harus balik ke kampung halaman gitu. Betul. Saya alhamdulillah dari keluarga Atu almarhum tuh, almarhum Nurdin dan almarhum Nurlela, dua Atu dan Andung saya udah nggak ada. Jadi dari mulai anak, cucu, sampai cicit nih. Saya cicit ini kan masih kecil-kecil nih. Kalau anak sampai cucu tuh, saya yang hari ini pertama sarjana. Alhamdulillah. Saya tuh dulu waktu belum kuliah tuh nggak pernah tua berpikir bisa duduk sama Pak Kapolres gitu, bisa duduk sama Pak Bupati, bisa duduk sama Ketua DPRD, bisa duduk di pesawat gitu. Saya nggak pernah bayangkan itu. Orang tua tamatan SD, nggak tamat SD, dua-dua nggak tamat SD. Ya biasalah kalau kita di kampung tuh orang tua tuh kadang kerjaan ibu tuh kan kadang nyari sapu, berdolan gitu. Kadang ya nangkol ikan. Kadang cerita pahit itu begini bang. Kalau dulu kakak-kakak saya itu sempat tuh menikmati menikmati kesuksesan dari orang tua. Jadi orang tua saya dulu tuh pernah kerja di PT Sempurna. Oke. Saya sebagai mekanik lah. Orang tua saya mekanik mobil kan gitu. Jadi pernah kerja dan pernah pernah cukup mapan lah begitu. Pernah cukup mapan orang tua saya, jadi ya branding semua lah barang-barang mereka kan, kakak-kakak saya itu dapat. Jadi selesai entah kenapa begitu, mungkin kuasa Tuhan nggak tahu, kita sampai rumah dulu yang hari ini sudah ditempati orang lain itu terjual merantau lah orang tua itu ke Rokan Hulu Ujung Batu. Rokan Hulu Ujung Batu merantau. Sebelum pergi itu saya ingat betul makannya itu cuman ubi rebus tuh. Ketua sempat ngerasakan? Ya. Makan ubi rebus sempat ngerasakan? Makan ubi rebus. Oke. Bapak, saya manggil bapak. Bapakku itu Ketua. Berangkat itu ke Ujung Batu, ke Rokan Hulu sana, itu cuma makan ubi rebus. Nggak makan nasi. Sampai di perantauan, ya nggak juga mengembalikan kemampuannya dulu, namanya juga merantau kan. Ikutlah kami merantau juga. Ke merantau itu pertama saya merantau tuh, saya ikut tuh ke Pekanbaru, Rawang Kau namanya. Saya sekolah di sana, kemudian pindah kembali ke Ujung Batu. Dulu luar biasa banyak sekolahku kok. Tinggal di kelas 5 SD. Sayang guru itu gitu lah. Tinggal di 5 SD di Ujung Batu itu adalah bengkel tersendiri bapak kan, ada punya mesin sendiri. Balik kami ke kampung Bingai, kemudian bengkel Kecamatan Mampu balik. Saya kelas 5 SD dan alhamdulillah kelas 5 SD saya SD di sana ranking 2. Tinggal di sana, balik ke kampung ranking 2. Sampai di kelas 6 saya ranking 2. Ranking 2, saya masuk SMP di Al-Maksum. Saya di Al-Maksum itu SMP, kemudian balik ke kampung lagi, saya aliyah di sekolah Yayasan Sinar Syarif Bingai. Saya angkatan pertama tuh. Jadi saya nggak pernah dambain tuh untuk duduk sama Pak Kapolres, Bupati, Ketua DPRD, bahkan pejabat-pejabat lain. Nggak pernah dambain naik pesawat. Saya berangkat pertama kali naik pesawat itu naik Lion Air ke Surabaya waktu Kongres MI. Pertama kali. Saya izin pamit sama orang tua saya yang tangannya hitam nih, bekas oli segala macam, baru bongkar mobil namanya kan Ketua. Saya mau berangkat nih ke Surabaya. Oh ya udah. Sama siapa? Sama kawan-kawan HMI kan gitu. Ada acara di Surabaya. Nggak ada duit, kata bapak. Kata bapak begitu. Aku nggak ada duit ini katanya. Tapi adalah ini cadanmu katanya. Dikasihnya 50.000. Dikasih 50.000 dengan tangan hitam itu Ketua. Saya nggak berani ngambil. Ya. Saya nggak berani ngambil. Tapi memang pada saat itu memang di kantong itu memang nggak ada duit gitu Ketua. Nggak ada duit di kantong itu. Nggak ada duit di kantong itu. Saya nggak ambil. Simpan aja Pak. Saya ada uang. Saya bilang sama orang tua saya pulangin 50.000 itu, saya salam, saya cium tangannya, saya cium tangan orang tua, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Saya berangkat tuh Surabaya, alhamdulillah lah, saya berangkat pernah naik pesawat, belum balik, pulang dengan selamat, begitu Ketua. Kemudian ya dapatlah membelikan oleh-oleh sama keluarga begitu Ketua. Jadi kemarin tuh waktu di bulan 10 lah selesai dialog kebangsaan. Oke. Selesai dialog kebangsaan Forpeda.
yang bersama Bapak Kapolres juga sama Ketua KNPI. Habis itu kan berangkat lagi tuh, berangkat ke Jakarta itu kita. Ada Rakernas Semi itu. Iya. Sama Ketua Semi Kabupaten Langkat saya berangkat tuh. Dan saya izin juga sama orang tua. Orang tua bilang, "Pakai uang apa berangkat?" "Uang apa berangkat?" "Udah ada," saya bilang juga. Padahal memang nggak ada uang. Saya bawa uang itu karena dikasih kepala yayasan. Kepala yayasan sekolah Yayasan Sinar Islami Bingai itu 200.000. Itulah saya bawa sampai Jakarta. Sampai di Jakarta kami menginap di rumah kawan yang hari itu juga bagian dari sekolah Al-Maksum, satu letting bersama Ketua Alwi. Menginap di sana, kemudian kami berangkat habis itu ke Bogor, balik lagi ke Jakarta. Alhamdulillah pulang balik kita tuh aman kan begitu. Saya mau sampaikan bahwa nggak usah pernah takut gitu untuk keluar dari zona nyaman gitu. Nggak usah pernah takut, kita tuh nggak makan, nggak usah pernah takut, kita itu pergian. Karena bakal ada di jalannya. Kalau kita memang tuh benar-benar serius mau belajar. Kita kan berpergian itu niatnya belajar untuk sana gitu. Belajar dan belajar. Dan alhamdulillah saya udah pernah naik pesawat, saya udah pernah duduk sama Kapolres. Dan ruangan Kapolres macam ruangan Kita sendiri gitu. Benar sendiri. Tinggal datang, duduk segala macam gitu. Pak Bupati juga sering kita komunikasi kan begitu. Pak Bu DPRD juga sering kita komunikasi. Dan alhamdulillah hari ini berkat organisasi, dan organisasi yang pertama itu HMI. Oke. Nggak terlepas itu. Jadi intinya memang wah ya kan, nih di menjelang akhir-akhir podcast kita ini, memang organisasi ini memberi kita pengalaman yang cukup banyak Ya, kan gitu benar. lah. Dan kita berharap memang ada generasi penerus ya kan. Kalau ketua kan instruktur, kalau saya memang nggak pernah menjajal dunia instruktur di organisasi gitu. Tapi alhamdulillah juga saya punya adik-adik yang cukup banyak lah di IMM ini yang udah mulai berkembang gitu. Dan saya berharap juga mereka bisa survive di organisasi. Dengan organisasi mereka bisa bertarung dan punya pengalaman yang lebih baik. Oke, Wah. Saya boleh minum? Minum, Wah. Oke, kira-kira itu Wah ya kan. Terakhir kita sampaikan untuk perempuan-perempuan yang kita sebutkan di podcast tadi. Bentar. Sabar loh, bentar. Untuk perempuan-perempuan yang kita sebutkan di podcast tadi, ya ketahuilah bahwa jiwa-jiwa kami sedang lemah, kering dan dengan hati yang kosong. Iya. Terakhir, jangan lelah untuk mengejar mimpi dan jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Ikutlah organisasi apapun itu bentuknya dan jadilah orang-orang dengan idealisme yang tinggi. Salam sebat dulu.